dapat menarik kesimpulan dari isi bacaan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan dan dapat mengembangkan keterampilan membaca pemahaman. Materinya yaitu membaca. Pasti kalian udah gak asing ya sama kata-kata membaca. Ada yang tahu gak sih sebelumnya apa itu pengertian dari membaca? Membaca tulisan. Jadi membaca itu merupakan suatu kegiatan memahami makna, tulisan atau simbol-simbol dalam suatu tulisan. Membaca melibatkan simbol-simbol kayak angka, huruf, atau kalimat. Biasanya kita kalau membaca itu kan membaca kata-kata ya, kata-kata yang disusun menjadi suatu kalimat. Ya. Nah, prosesnya dari membaca ini membaca biasanya merupakan aktivitas penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, biasanya membaca itu membantu kita untuk memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan tentang diri kita. Apa aja sih manfaat dari membaca? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Manfaat dari membaca kita bisa tahu banyak ilmu, bisa memperbanyak ilmu dan menambah ilmu. Ya benar. Membaca bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi kalau misalnya kita mau menambah ilmu pasti biasanya kita baca buku dulu ya. Kalau misalnya kita mau mencari suatu materi di handphone atau di HP atau di internet itu juga kita perlu membaca dulu biar kita tahu informasi tersebut. Apa aja jenis dari membaca? Jadi jenis dari membaca yang pertama yaitu ada membaca skimming. Apa itu membaca skimming? Ya benar. Membaca skimming merupakan kegiatan membaca dengan cepat untuk mendapatkan atau mendapatkan informasi. Yang kedua ada scanning. Scanning itu merupakan suatu kegiatan membaca dengan teliti untuk menemukan informasi tertentu. Scanning itu juga termasuk membaca cepat, tapi dia lebih ke teliti. Yang ketiga ada membaca selektif. Membaca selektif merupakan kegiatan membaca
Apa aja sih unsur dari membaca? Yang pertama ada judul. Apa itu judul? Judul itu merupakan suatu tema dari suatu bacaan. Yang kedua ada paragraf. Apa itu paragraf? Nanti ingat itu ya. Kumpulan kalimat untuk membentuk suatu bacaan. Dari paragraf. Yang ketiga yaitu ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan suatu gagasan. Ide pokok merupakan suatu gagasan utama di dalam paragraf bacaan. Yang keempat ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi penjelasan dari ide pokok suatu bacaan. Yang kelima ada kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu merupakan ringkasan dari suatu bacaan. Kesimpulan atau rangkuman sama aja. Misalnya kalian habis baca materi tentang membaca nih, materinya kan banyak kan? Pasti kalian perlu inti-intinya. Nah itu termasuk kesimpulan atau ringkasan. 51 itu ada tugas budi kompetensi yang bagian A kalian kerjain di rumah, buat tugas PR di rumah ya. Oke, sampai sini materinya. Yang ibu jelasin, ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Tadi kan ibu udah ngejelasin ya tentang jenis membaca, untuk membaca. Sekarang kalian nggak ada yang bertanya, saya mau tanya. Tadi masih ada itu nggak sih apa itu membaca skimming? Ini merupakan membaca. Kalau scanning apa tadi? Membaca dengan teliti. Kalau selecting, membaca dengan memilih teks suatu bagian. Ya, kalau skipping, membaca skipping merupakan membaca yang mengabaikan isi siapapun tidak dipilih yang penting. Iya. Oke, jawaban kalian itu tadi sebagai pelajaran juga pada pembelajaran ibu hari ini. Pembelajaran ibu hari ini kan tadi membaca, ada yang bisa menyimpulkan, kesimpulan dari materi yang ibu jelasin tadi. Jelasin. Ya benar. Jadi dengan membaca kita bisa menambah wawasan, menambah kosakata baru, menambah informasi. Kita juga bisa menambah pemahaman kita pada suatu bacaan dengan cara membaca. Jadi kita nggak boleh malas-malasan ya untuk membaca.